Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya mujahid-mujahidah SDIT Ulil Albab pada pagi hari ini? Ustadzah doakan semoga anak-anak ustadzah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga anak-anak ustadzah dapat melaksanakan amalan ibadah di bulan Ramadan ini dengan amalan yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak yang ustadzah sayangi karena Allah, pada kegiatan pesantren Ramadan di hari yang kedua ini, ustadzah akan menyampaikan materi yang bertema Ramadan menumbuhkan jiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Baik, anak-anak siapa yang hari ini berpuasa? Masya Allah semuanya berpuasa ya. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak merasa lapar ketika berpuasa? Tentu ya. Puasa pasti merasa lapar. Apakah anak-anak juga merasakan haus? Sudah pasti ya. Puasa menahan lapar dan juga haus. Nah, itulah anak-anak yang dirasakan oleh teman-teman kita yang tidak seberuntung kita. Teman-teman kita yang miskin, teman-teman kita yang kurang mampu. Mereka merasakan lapar, merasakan haus dalam kesehariannya. Kalau kita berpuasa, kita menahan lapar dan haus. Coba kita hitung bersama-sama, berapa jam kita dalam sehari itu kita menahan lapar dan haus ya. Kita berpuasa itu dari mulai subuh hingga maghrib. Kita berpuasa dari mulai sekitar pukul 4:30 pagi hingga pukul 6 sore, itu antara 13 sampai 14 jam. Begitu berbuka, anak-anak sudah dihidangkan di meja makan kalian, hidangan yang begitu enak. Ada apa saja anak-anak di meja makan kalian ketika berbuka? Oke, ada kolak, ada kurma, teh manis, buah-buahan. Masya Allah, sungguh luar biasa banyaknya ya. Nah, bagaimana dengan saudara kita yang tidak mampu? Mungkin ketika berbuka mereka tidak ada yang digunakan untuk berbuka, mereka mungkin hanya minum seteguk air untuk menghilangkan haus mereka. Untuk itu kita harus selalu bersyukur karena Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita sudah dicukupkan rezeki kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Ada yang tahu? Oke, baik, pintar ya kakak ya. Nah, cara kita bersyukur ialah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa itu selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Sebagaimana dikatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3 tadi dikatakan oleh Allah bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Orang yang bertakwa dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, dan juga menginfakkan sebagian dari rizki yang telah Allah berikan. Nah, kenapa kita harus bersedekah? Kenapa kita harus berinfak? Nah, ada beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang gemar bersedekah. Yang pertama yaitu Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang bersedekah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, jadi anak-anak, kalau kita sedekah, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga harus dibarengin dengan taubat nasuha, ya, taubat yang bersungguh-sungguh, ya. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bersedekah yang kedua adalah mendapatkan naungan di hari akhir kelak, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di hari akhir, dan salah satunya adalah orang yang gemar bersedekah, ya. Kemudian yang ketiga, harta kita dengan bersedekah harta kita akan menjadi berkah, ya. Berkah di sini maksudnya harta kita tidak akan berkurang tetapi justru akan bertambah, ya. Dengan bersedekah harta kita menjadi bertambah, tidak akan berkurang. Sebagaimana mungkin anak-anak sudah pernah mendengar lagunya, ya anak-anak, ya. Coba dengar, kita nyanyikan bersama-sama. Lagunya seperti ini, ya. Alangkah indah orang yang sedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Nah, itu adalah janji Allah bahwa orang yang bersedekah hartanya akan semakin bertambah. Apalagi di bulan Ramadan ini, apabila kita bersedekah, maka sedekah kita akan di 10 lipat gandakan dari hari-hari biasanya. Kalau hari-hari biasa kita bersedekah akan diganti dengan 10 sampai 70 kebaikan, maka di bulan Ramadan ini akan dikalikan 10 kali lipatnya sehingga menjadi sampai 700 kali lipat, ya. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu ditambahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak kalau bersedekah mungkin tidak diganti di dunia oleh Allah, maka Allah sudah menggantinya dengan pahala, ya. Yang keutamaan yang terakhir yaitu adalah Allah akan membukakan pintu surga lewat sedekah, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pintu surga itu banyak, ada dari pintu sholat, itu untuk orang-orang yang rajin sholat. Kemudian pintu jihad untuk orang-orang yang mujahid, orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Kemudian ada juga dari pintu puasa dan juga ada pintu sedekah. Nah, itulah anak-anak 5 keutamaan dari sedekah. Sebenarnya masih ada, ya, masih banyak lagi keutamaan yang lain, tapi karena keterbatasan waktu, Ustazah hanya sampaikan 5 ini saja, ya. Marilah kita senantiasa menginfakkan sebagian harta kita, karena di dalam harta kita itu ada hak-hak orang miskin, ada hak fakir miskin di dalamnya. Ustazah doakan semoga anak-anak semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli bersedekah, sehingga nanti anak-anak bisa menghuni surganya Allah, mendapatkan surganya Allah melalui pintu sedekah. Baik, itu yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ustazah yang kurang berkenan. Ustazah akhiri,
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.